Halo teman-teman semua, jadi di sini saya sedang bersama Mas Bukit. Mas Bukit yang berkuliah di Universitas Kualiti Prasagi. Di sini tujuan saya bersama Mas Bukit, saya ingin mewawancarai cita-citanya 10 tahun ke depan, apa yang dia ingin dapatkan dari perkuliahan kita. Baik, jadi Mas, ceritakan pada saya 10 tahun dari sekarang seperti apa kehidupan ideal yang ingin Anda capai. Tentunya dengan saya berkuliah di sini saya pasti memiliki tujuan dalam hidup saya kayak gitu kan. Dan saya ingin 10 tahun ke depan itu menjadi pribadi yang memiliki makna hidup kayak gitu, atau bisa dibilang saya bercita-cita menjadi guru kayak gitu, karena jadi guru ini saya merasa nyaman dan pastinya dengan kehidupan yang lain selain menjadi guru saya ingin berkeluarga, memiliki kehidupan yang layak kayak gitu. Itulah keinginan saya 10 tahun yang depan. Jadi keinginan Anda 10 tahun ke depan menjadi hidup yang lebih baik kan, Bro? Iya. Dan jadi saya ingin tahu, untuk Anda mencapai masa depan seperti yang Anda bilang, apa ada masalah atau tantangan di masyarakat yang paling membuat Anda tergerak untuk berkontribusi dengan Anda memiliki tujuan seperti itu? Iya, pastinya di saat ini saya juga sudah pasti banyak hal-hal yang saya jumpai kayak gitu dalam saya praktek dalam studi saya kayak gitu, dan yang membuat saya ingin bergerak itu untuk mencapai cita-cita saya itu karena saya melihat begitu banyak potensi anak-anak bangsa dalam negara ini yang mungkin bisa dibilang tertunda kayak gitu karena belum memahami betapa pentingnya prestasi-prestasi dalam bidang olahraga, menjadi atlet yang baik kayak gitu. Dan saya rindu menjadi orang yang akan mendampingi mereka untuk menjadi generasi emas dalam negeri ini dengan cara mengembangkan potensi olahraga, atau untuk bisa dibilang saya ingin merangkul mereka untuk menuju masa depan yang lebih indah kayak gitu, karena saya lihat juga banyak yang belum mengerti kayak gitu tentang pentingnya prestasi olahraga itu kayak gitu. Itu yang akan saya perkenalkan kayak gitu dengan saya memilih cita-cita saya itu Sebagai guru ya, Pak? ya. Tentu saja dengan hal yang seperti Mas bilang, jika Anda harus memilih antara pekerjaan dengan gaji tinggi tetapi tidak sesuai dengan passion, seperti Pak Guru yang seperti menjadi guru yang seperti Bapak bilang tadi, atau pekerjaan sesuai cita-cita tapi penghasilan terbatas, mana yang Anda pilih, dan jelaskan mengapa Anda memilihnya. Ya, mungkin agak rumit juga pertanyaannya ya, karena kita juga pasti tergiur dengan gaji yang mencukupkan atau berlebih kayak gitu, karena kita juga nggak mungkin nggak bilang nggak kita membutuhkan itu. Tetapi saya melihat lagi seperti visi saya yang awal, bahwa saya rindu dalam pekerjaan saya itu untuk berguna bagi orang lain kayak gitu, berdampak bagi orang lain. Mungkin jika saya memiliki gaji yang tinggi, gaji itu mungkin saya hanya lakukan untuk diri saya kayak gitu, untuk kebutuhan saya saja kayak gitu, tetapi tidak mempedulikan orang lain kayak gitu. Tetapi seperti yang sudah saya katakan tadi, saya rindu merangkul generasi-generasi penerus bangsa untuk menjadi generasi emas kayak gitu. Jadi dengan gaji yang pas-pasan, saya percaya bahwa di saat saya memilih pekerjaan yang sesuai passion saya pasti bisa membuat, atau bisa dibilang saya lebih kreatif dalam hidup saya untuk menuangkan ilmu saya di bidang yang saya kuasai kayak gitu, untuk merangkul generasi-generasi emas tadi untuk kedepannya kayak gitu. Jadi kesimpulannya, saya akan tetap memilih profesi saya sebagai guru tadi, walaupun dengan gaji yang ya yang tetaplah kayak gitu, cukup untuk keluarga ya, seperti itu ya Mas. Baik Mas, jadi dengan Mas memiliki masa depan menjadi guru, dan tentu juga seperti yang Mas bilang tadi, mungkin meski gaji yang minim tetapi sesuai passion, Mas percaya Mas akan berguna ke depannya. Jadi tentunya ada persiapan untuk langkah-langkah pada cita-cita yang Anda impikan. Bisa Mas berikan tiga langkah yang sedang Anda lakukan selama perkuliahan untuk mencapai cita-cita Anda? Ya, yang pasti terutama itu apapun ceritanya, yang pasti yang harus kita miliki itulah ilmunya dulu kayak gitu. Yang sedang saya lakukan sekarang adalah mencari ilmu tersebut kayak gitu, dengan cara ilmu, karena saya tahu bahwa
dengan saya belajar ilmu itu pasti akan saya dapatkan, dan bisa juga dari pengalaman yang lain juga seperti sharing-sharing dengan dosen atau juga sharing dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang saya ini, itu pasti saya akan mendapatkan ilmunya kayak gitu. Dan selain ilmu, saya juga sedang mempersiapkan diri saya juga kayak gitu, karena walaupun nanti saya berilmu tetapi jika saya tidak memiliki empati yang baik atau pribadi yang baik, itu juga akan menjadi halangan untuk saya mencapai cita-cita saya itu. Jadi saya juga sedang memperbaiki diri saya supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir itu mungkin usaha saya itu adalah mengandalkan Tuhan kayak gitu, karena selain dari semua yang kita katakan tadi bahwa dalam mengandalkan Tuhan ini adalah poin terpenting dalam kita akan mencapai tujuan itu. Jadi kesimpulannya adalah yang ketiga, tujuan ketiga adalah tetap mengandalkan Tuhan juga dalam proses saya kayak gitu, Mas. Baik Mas, saya sangat terkesan dengan apa yang Mas bilang, baik dari persiapan, langkah-langkah, dan tentu saja keteguhan hati Mas untuk mencapai tujuannya. Dan saya ingin tahu, jika cita-cita yang Mas impikan menjadi guru tadi Mas, Iya. jika hal itu tidak tercapai, apakah ada alternatif lain untuk agar Mas merasa saya tidak gagal atau saya masih bermakna di hidup ini? Ya, mungkin pastinya di saat saya menyadari bahwa saya tidak bisa dalam bidang guru tadi atau menjadi pendidik dalam bidang olahraga tadi, ya pasti secara emosional pasti saya kecewa dan merasa down juga pastinya, Mas. Tetapi seperti yang kita bilang tadi bahwa proses dalam hidup kita ini pasti selalu memiliki tujuan yang baik kalau kita melihat dari hal positifnya kayak gitu. Seperti yang bilang tadi bahwa dalam kita mengandalkan Tuhan pasti ada cara-cara yang akan kita dapatkan kayak gitu. Contohnya mungkin jika saya tidak bisa di dalam guru, tetapi saya tetap seperti yang kita sudah memiliki tadi ilmu dalam pendidikan olahraga, kita juga bisa seperti membuat sebuah klub-klub kayak gitu, kita bawa anak-anak sebagai pelatih atau mungkin lebih ke